Tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang masih menjadi perhatian kesehatan di dunia. Penyakit ini tidak boleh dianggap enteng ya. Namun, seberapa banyak yang sebenarnya kita tahu tentang penyakit ini? Dan bagaimana kita dapat melindungi diri? Yuk kita bahas bersama-sama tentang tipes, penyebabnya, gejalanya, dan tentu saja langkah-langkah pencegahannya yang dapat diambil. Bersama saya Dr. Gama hari ini hanya di channel Kata Dokter. Jadi, penyakit tipes atau typhoid fever adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Ada beberapa jenis ya. Penyebab penyakit tipes itu karena fekal oral atau penularannya melalui makanan yang dihinggapi mungkin lalat atau vektor yang membawa penyakit Salmonella typhi atau bakteri Salmonella tadi. Dari mana asalnya bakteri tersebut? Bakteri tersebut berasal dari tinja atau feses seseorang yang sudah terinfeksi sebelumnya. Nah, karena tadi paparan dari lalat, vektor yang hinggap di makanan, atau mungkin langsung dari peralatan makan yang tercemar air yang tidak baik, tidak sehat, kemudian orang tersebut tidak bisa menjaga kebersihan dari alat makannya, dari bahan makanannya, bahkan tangannya yang tidak dijaga kebersihannya, masuk melalui pencernaan, lalu ke dalam peredaran darah berkembang biak menjadi demam tifoid. Sebenarnya semua orang bisa beresiko ya kalau tidak bisa menjaga higienisitas atau kebersihan diri. Tapi tentu ada yang lebih beresiko. Yang pertama apabila dia berada di lingkungan yang kotor, yang jorok, yang sanitasinya tidak baik, atau lingkungan yang tidak memiliki jamban. Karena di Indonesia sendiri masih banyak rumah yang tidak memiliki jamban sehingga membuang kotoran sembarangan. Yang kedua, pada orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke daerah endemis tadi. Nah, itu mungkin nanti bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi. Ketiga, mungkin orang yang kontak dengan pasien tifoid atau berada di sekitar pasien tifoid. Nah, keempat, mungkin orang analis atau laboratorium yang sudah terbiasa setiap harinya memeriksa spesimen-spesimen atau bakteri sehingga mungkin suatu hari bisa terkontaminasi. Kemudian yang kelima, anak-anak itu sering. Yang keenam, lalu orang dengan imunitas yang rendah seperti pada penderita HIV atau mungkin pada terapi imunokompromis atau pada lansia atau pada orang yang kelelahan, kurang istirahat sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Nah, orang-orang tersebut rentan terkena infeksi dari Salmonella typhi. Sebelum kita bicara tata laksana atau pengobatan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah seseorang yang terkena tipes ini bisa tirah baring atau rawat di rumah atau harus dilakukan rawat intensif di rumah sakit. Nah, itu harus konsultasi terlebih dahulu karena akan dilihat dari titer atau kadar infeksi dalam tubuh. Apabila dilakukan di rumah, mungkin bisa dilakukan dengan bed rest, yaitu istirahat yang benar-benar cukup, diet ketat. Diet di sini artinya makan makanan yang sehat, yang lunak terlebih dahulu, kemudian tidak makan makanan yang asam, pedas karena bisa mengiritasi lambung sehingga mungkin membuat pencernaan menjadi tidak baik. Lalu diberikan obat anti demam karena biasanya tipes demamnya berlangsung lama, bisa terjadi di sore atau malam hari, itu perlu menggunakan antipiretik atau penurun demam. Bisa juga menggunakan obat antiemetik atau obat anti muntah karena pada beberapa pasien tifoid itu menimbulkan gejala mual dan muntah terus-menerus. Bisa juga menggunakan obat anti diare karena beberapa pasien mengalami diare, namun beberapa pasien malah mengalami konstipasi. Yang pasti masalah pencernaan yang paling sering diserang pada penyakit ini. Nah, apabila nafsu makan tidak baik, kemudian istirahat juga tidak dilakukan dengan efektif dan efisien, itu bisa kontrol ke dokter, lakukan pemeriksaan lagi. Nah, jika memungkinkan, mungkin pasien akan dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan terapi cairan yang adekuat, kemudian terapi-terapi lainnya yang lebih bersifat intensive care. Nah, apabila pasien tersebut butuh perawatan di rumah sakit,
Nanti di rumah sakit sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama. Yang pertama pemberian antibiotik ya tentunya. Antibiotik itu akan diperlukan untuk membunuh dari bakteri ini. Kemudian obat-obatan yang lebih adekuat dan pemantauan yang lebih ketat, pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui, untuk memfollow up perkembangan dari penyakit ini. Kemudian pasien juga biasanya diberikan cairan yang adekuat dengan cairan elektrolit untuk memastikan tidak ada dehidrasi yang terjadi, terutama pada pasien-pasien tifoid yang disertai dengan diare. Tentunya di rumah sakit akan lebih dilakukan pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan kultur feses atau tinja, lalu pemeriksaan laboratorium lainnya, juga penanganan yang lebih ketat karena di bawah pemantauan dokter spesialis penyakit dalam. Yang utama yaitu kita harus menjaga kebersihan diri. Tentunya harus rajin cuci tangan ya, setelah dari toilet, setelah buang air besar, kemudian setelah memegang tanaman atau memegang bahan masakan yang habis kita olah, sebelum masak. Yang utama ya sebelum makan tentunya. Tentu juga kita harus menjaga kebersihan alat masaknya, alat-alat untuk makan dan bahan makanannya. Jangan lupa untuk selalu mencuci dengan bersih dan memasak makanan sampai matang. Tidak disarankan untuk konsumsi makanan setengah matang karena terindikasi bisa ada bakteri Salmonella typhi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu hindari perjalanan ke daerah yang endemis dari tifoid, namun apabila itu tidak bisa dihindari, kita bisa melakukan pencegahan dengan vaksinasi. Nah, pada vaksin tifoid ini bisa dimulai dari usia 2 tahun sampai usia dewasa. Nah, biasanya pemberiannya kita berikan 3 tahun interval dari satu pemberian vaksin ke pemberian vaksin selanjutnya. Bisa diulangi beberapa kali sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan daya tahan tubuh kita. Intinya, karena penularannya melalui fekal oral, kita harus memperhatikan dengan baik sanitasi, kebersihan diri. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan baik sebelum makan dan sebelum menyiapkan makanan. Oke, jelas jawabannya mitos ya. Belum ada bukti khusus nih yang mengatakan bahwa sehabis makan pedas atau mie pedas itu bisa menyebabkan tipes. Tapi kalau kita telusur ke belakang bahwa penyebab utama tipes ini adalah dari masalah pencernaan, tentu apabila kita mengkonsumsi makanan atau mie yang pedas, itu bisa mudah untuk terserang penyakit lambung. Nah, pada saat terserang penyakit lambung tersebut, bakteri Salmonella typhi lebih mudah masuk ke dalam tubuh karena daya tahan tubuh dan daya tahan pencernaan kita sedang tidak baik. Jadi sebaiknya tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi mie instan atau makanan yang terlalu pedas dan asam agar bisa memelihara kesehatan pencernaan. Nah, Sobat Kata Dokter, kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu ya untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Ingat, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya hanya di channel Kata Dokter. Bye!